Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisma Ayu Ardita dari kelas 12 IPA 5 nomor urut 18. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia, dan jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Daerah pertama yang dimasuki oleh Islam di Indonesia yaitu Sumatera bagian utara. Dan dari situlah Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku sekitarnya. Sumatera adalah salah satu daerah yang dimasuki oleh Islam pertama kali, khususnya pada bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Para pedagang Islam dan juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Kemudian, mereka menyiarkan agama Islam, baik secara lisan maupun sikap dan perbuatan mereka. Dari situlah mereka menyebabkan para penduduk tertarik untuk memeluk agama Islam. Para mubalik Islam pun juga ikut andil dengan berdakwah kepada raja-raja yang ada di sekitar bandar-bandar Sumatera Utara. Hingga pada tahun 1261 Masehi berdirilah Kerajaan Pasai di pesisir timur Laut Aceh, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh atau Marah Silu. Samudra Pasai berkembang pesat dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dari perkembangannya itulah, para ulama dan para mubalik sepakat untuk menyebarkan agama Islam lebih jauh lagi di luar Pulau Sumatera, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya. Oleh itulah mengapa Samudra Pasai dijuluki dengan sebutan Kota Serambi Mekah. Jawa. Penemuan nisan pada makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik dapat dikatakan sebagai tonggak awal kedatangan Islam di Pulau Jawa. Akan tetapi, pada akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, bukti-bukti proses pengembangan Islam lebih banyak ditemukan pada masa itu. Misalnya saja penemuan kuburan Islam di Troyolo, Trowulan, dan Gresik. Pada masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik, yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Mereka diantaranya yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Sulawesi. Pada awal abad ke-16, di Sulawesi sudah ditemukan banyak kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Goa Talo. Nama Goa Talo sebenarnya adalah nama dua kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu. Di Goa Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim. Atas jasa Datuk Ribandang dan Datuk Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian beliau bergelar dengan sebutan Sultan Alauddin. Beliau juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate. Bahkan secara pribadi, beliau bersahabat dengan Sultan Ba'abullah dari Ternate. Kerajaan Goa juga berhasil menaklukkan dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti Kerajaan Wajo, Sopeng, dan Bone. Kalimantan. Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh Pangeran Tumenggung.
Hal ini menimbulkan kemelut keluarga, karena Pangeran Samudra atau yang biasa dikenal Sultan Syuriamullah merasa lebih berhak atas tahta kerajaan tersebut. Akhirnya, Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya di hilir Sungai Nagara. Ketika kerajaannya sudah mulai berkembang, Sultan Syamarullah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Muara Bahan ke Banjarmasin karena dinilai letaknya yang lebih strategis untuk disinggahi oleh kapal-kapal yang besar. Pada masa itu, Sultan Syuriamullah berhasil menaklukkan daerah Sabas, Batanghari, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Sabangan, dan masih banyak lainnya. Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan Timur juga didatangi oleh orang-orang Islam, yaitu Datuk Ribandang, Tuanku Tunggang Parangan. Proses penyebaran Islam di Kutai dilakukan secara intensif sekitar tahun 1575 Masehi. Maluku. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, agama Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang telah masuk agama Islam diantaranya 1. Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum, 2. Raja Jailolo atau yang lebih dikenal Sultan Hasanuddin, 3. Raja Bacan yang bergelar Sultan Zainal Abidin. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.